Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Kiswitasari. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan semester 2. Kali ini saya akan membawakan salah satu materi dari pengantar akuntansi 2, yaitu aset tetap. Atau lebih tepatnya, aset tetap berwujud. Apa sih sebenarnya definisi dari aset tetap berwujud? Aset tetap berwujud adalah aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasi normal, bukan untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan merupakan objek penyusutan, serta substansi fisik. Aset tetap berwujud disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan nilai buku, yakni harga perolehan atau biaya historis dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Alasan mengapa aset tetap berwujud dinilai di laporan posisi keuangan berdasarkan biaya historis adalah lebih objektif, mudah ditelusuri atau diaudit. Aset tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu tanah, perbaikan tanah, gedung, dan peralatan. Selanjutnya adalah harga perolehan aset tetap. Yang pertama yaitu tanah. Tanah dinilai atau dilaporkan di posisi keuangan berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan tanah adalah harga beli ditambah semua pengeluaran untuk mendapatkan tanah sehingga siap digunakan, seperti biaya meratakan, biaya mengosongkan, membersihkan bangunan lama, honor pengacara, dan lain-lain, dikurangi hasil penjualan bangunan lama. Jika tanah dibeli untuk tujuan membangun bangunan, maka semua biaya yang diperlukan hingga bangunan baru itu siap digunakan dianggap sebagai biaya tanah atau harga perolehan tanah. Tanah dicatat sebagai investasi jika diperoleh untuk tujuan spekulasi harga. Tanah dicatat sebagai persediaan jika diperoleh untuk dijual kembali. Contoh pada perusahaan real estate. Tanah dicatat sebagai aset tetap berwujud jika dimiliki untuk digunakan. Jadi, perlakukan atas tanah tergantung maksud atau tujuan perusahaan membeli tanah itu. Yang kedua adalah bangunan. Bangunan dinilai atau dilaporkan di laporan posisi keuangan berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan bangunan adalah harga beli ditambah semua pengeluaran untuk mendapatkan bangunan hingga siap digunakan. Misalnya, ada bangunan lama pada lokasi konstruksi bangunan baru, biaya penghancuran tersebut merupakan biaya tanah atau biaya bangunan ya. Jika tanah dibeli beserta bangunan di atasnya, maka biaya penghancuran tersebut dikurangi nilai jual bangunan lama merupakan biaya tanah. Atau menambah harga perolehan tanah. Semua biaya yang dikeluarkan hingga tanah siap digunakan sebagaimana tujuan perolehan masuk dalam biaya tanah. Yang ketiga adalah peralatan. Peralatan dinilai atau dilaporkan di laporan posisi keuangan berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan peralatan adalah harga beli ditambah semua pengeluaran untuk mendapatkan peralatan hingga siap digunakan. Selanjutnya adalah harga perolehan aset tetap yang diperoleh dari pembelian secara lamsam. Aset tetap bisa juga dibeli bersama-sama secara sekaligus atau lamsam dalam satu waktu bersamaan. Apabila aset tetap diperoleh secara bersama-sama, harga perolehan aset tetap ditentukan dengan metode nilai pasar wajar relatif. Misalkan, 3 aset tetap dibeli secara lamsam, maka harga perolehan sebagai berikut. Harga perolehan aset A sama dengan nilai pasar aset A dibagi jumlah nilai pasar aset A ditambah aset B ditambah aset C dikali harga beli total. Selanjutnya, harga perolehan aset B sama dengan nilai pasar aset B dibagi jumlah nilai pasar aset A ditambah aset B ditambah aset C dikali harga beli total. Selanjutnya, harga perolehan aset C sama dengan nilai pasar aset C dibagi jumlah nilai pasar aset A ditambah aset B ditambah aset C dikali harga beli total. Selanjutnya adalah harga perolehan aset tetap yang diperoleh dari pertukaran.
Ada dua macam penentuan harga perolehan aset tetap yang diperoleh dari hasil pertukaran, yaitu pertukaran antar aset yang sejenis dan pertukaran antar aset yang tidak sejenis. Harga perolehan ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran aset yang tidak sejenis. Misalnya, mesin ditukar dengan kendaraan. Yang memiliki rumus harga perolehan aset baru sama dengan kas yang dibayarkan ditambah harga pasar aset lama. Keuntungan atau kerugian dari pertukaran harus diakui di periode pertukaran karena proses pencarian laba dari aset lama telah selesai. Keuntungan atau kerugian ini dicatat pada akun tersendiri. Yang kedua adalah pertukaran asetnya sejenis, misal mesin merek A ditukar dengan mesin merek B, yang memiliki rumus harga perolehan aset baru sama dengan kas yang dibayarkan ditambah harga pasar aset lama. Keuntungan atau kerugian dari pertukaran tidak dibuatkan dalam akun sendiri, tetapi langsung ditambahkan atau dikurangkan ke harga perolehan aset baru. Nah, sekarang saya akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei 2008, PT Purnama menukarkan beberapa mobil dengan nilai buku sebesar 420 juta rupiah. Pada tanggal ini, mobil tersebut mempunyai harga pokok sebesar 640 juta rupiah dan akumulasi penyusutan 220 juta rupiah. Harga pasar wajar mobil-mobil tersebut sebesar 490 juta rupiah. Untuk pertukaran ini, PT Purnama mengeluarkan uang kas sebagai tumpukan sebesar Rp170.000. Harga pasar wajar mobil baru adalah Rp660 juta. Yang diminta, hitunglah harga mobil baru, keuntungan atau kerugian, dan bagaimana jurnalnya. Untuk permintaan yang pertama adalah perhitungan untuk mobil baru. Di sini yang dihitung adalah nilai wajar mobil-mobil yang ditukarkan, atau lebih tepatnya ini adalah mobil-mobil baru senilai 490 juta rupiah, ditambah dengan kas yang dibayarkan sebagai tumpukan senilai 170.000 rupiah. Pertambahan ini akan menghasilkan harga pasar wajar mobil senilai 660 juta rupiah. Untuk permintaan yang kedua adalah perhitungan keuntungan atau kerugian. Di sini yang dihitung adalah harga pasar wajar dari mobil baru senilai 490 juta rupiah, dikurangi dengan nilai buku dari mobil lama senilai 420 juta rupiah, dan akan menghasilkan keuntungan dari pertukaran mobil tersebut senilai 70 juta rupiah. Selanjutnya adalah pencatatan dalam jurnal. Pada tanggal 1 Mei 2008, mobil baru terletak pada debit senilai 660 juta rupiah. Normalnya akumulasi ini terdapat pada kredit, cuma karena PT tersebut melepas mobilnya, jadinya akumulasi ini terdapat pada debit. Untuk posisi kredit terdapat mobil senilai 640 juta rupiah. Selanjutnya ada keuntungan pelepasan mobil senilai 70 juta rupiah, dan terakhir di posisi kredit adalah kas sebagai tumpukan tadi senilai 170 juta rupiah. Untuk soal yang kedua, pada tanggal 1 Januari, Cinta dan Laura sepakat untuk membuka usaha fotokopi. Pada tahap awal akan membeli mesin fotokopi merek Xerox sebanyak 2 unit. Harga mesin fotokopi tersebut masing-masing sebesar 12 juta rupiah. Apabila dibeli dengan tunai akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Ongkos kirim sebesar Rp150.000. Beban-beban lain yang harus dikeluarkan sampai dengan mesin fotokopi tersebut siap digunakan adalah biaya uji coba sebesar Rp250.000. Diminta tentukan harga pokok dari mesin fotokopi tersebut, buat jurnal untuk mencatat pembelian mesin fotokopi tersebut pada pembukaan Cinta dan Laura, berapa nilai akun mesin fotokopi yang harus disajikan pada laporan keuangan pada tanggal 1 Januari 2008. Jawaban yang pertama adalah
Harga pokok mesin fotokopi. Bagaimana sih cara menghitung harga pokok itu? Caranya adalah harga beli ditambah semua pengeluaran untuk mendapatkan peralatan hingga siap digunakan. Di sini terdapat harga 2 mesin fotokopi senilai Rp24 juta. Yang kedua ada ongkos kirim senilai Rp150.000. Yang ketiga ada biaya uji coba senilai Rp250.000. Jadi jika ditotalkan akan mendapatkan harga pokok 2 mesin senilai Rp24.400.000. Selanjutnya adalah jurnal pembelian mesin fotokopi. Anggap saja Cinta dan Laura membeli secara tunai. Untuk mesin fotokopi terletak pada debit senilai Rp24.400.000, sedangkan kas terletak pada kredit senilai Rp21.960.000. Kenapa kas bisa bernilai Rp21.960.000? Karena pada soal tadi diberitahukan bahwa jika membayar secara tunai akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Nah, potongan tersebut masuk ke dalam kredit senilai Rp2.440.000. Untuk soal terakhir, nilai akun mesin fotokopi pada laporan keuangan adalah Rp24.400.000. Nah, itu tadi pembahasan materi dan beberapa contoh dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.